Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Tuhan kita Allah, Zat yang paling pantas untuk dipuji, dipuja, dihormati, ditunduki, dicintai. Zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Karena memang kalimat ini selalu diucapkan oleh orang-orang yang beriman, La ilaha illallah. Dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka sering-seringnya mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, akhlaknya, dan juga ditutup risalah kenabian dengan diutusnya manusia terbaik ini oleh Sang Pencipta. Dan juga Sang Pencipta Allah yang maha besar dan maha kuat telah mengucapkan salam hormat secara langsung kepada manusia terbaik ini bersama dengan malaikatnya, dan menjadikannya sebagai ibadah orang-orang yang beriman. Maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan bahasan Minhajul Muslim, dan malam ini semoga Allah berkahi bahasan kita pasal ke-11, masalah azab dan nikmat kubur. Salah satu rukun iman kita, saudara seiman, adalah rukun iman kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan paket beriman kepada hari kiamat ini adalah beriman tentang adanya kematian, berikut segala macam prosesnya, sebagaimana akan kita sebutkan sebentar lagi insyaAllah. Kemudian juga kita akan pelajari masalah alam barzah, alam transisi antara dunia dan akhirat. Walaupun sebagian ulama masukkannya sebagai alam akhirat, dan segala fenomena yang ada di dalamnya. Kemudian kita akan masuk ke mahsyar yang sebenarnya sudah kita jelaskan. Mahsyar ini sudah didahulukan, kita sudah jelaskan sedikit bagian darinya, termasuk tanda-tanda kiamat sudah kita jelaskan. Kemudian kita akan masuk ke masalah bahasan surga dan neraka. Dan surga dan neraka ini akan kita bahas insyaAllah setelah pasal ke-11. Jadi insyaAllah mulai pekan depan dengan izin Allah kita akan membahas buku lain. Bukan buku kita ini, judulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang surga dan neraka. Dan bukunya insyaAllah nanti akan kita siapkan. Kemudian teman-teman bisa miliki. Buku ini tidak terlalu tebal, buku tipis tapi sangat padat. Dan buku ini bicara memang tentang surga dan neraka. Dan kita akan bahas insyaAllah dimulai dengan neraka dulu baru surga. Tahu kenapa? Sudah tahu dengan ketawanya ya. Biar taubat duluan dan termotivasi beribadah insyaAllah. Baik, salah satu bagian daripada beriman pada hari kemudian adalah beriman akan adanya kematian. Dan ini sebenarnya secara fakta di lapangan memang kita bisa saksikan adanya manusia yang mati, adanya hewan yang mati, adanya tumbuh-tumbuhan yang mati, yang dulunya hidup. Sehebat apapun manusia itu, sepintar apapun dia, sekaya apapun dia, sekuat apapun fisiknya, begitu juga dengan hewan, sekuat apapun fisiknya, sehebat apapun strategi dalam memangsa, semua tetap pohon, sekuat apapun, sekekar apapun akar dan dahan pohonnya, batang pohonnya, semua juga akan melalui proses kematian. Nah, ini fakta lapangan. Kalau kita menanyakan kepada manusia apa itu kematian, mereka tidak punya jawaban. Nihil. Dan yang terakhir sekali disurvei oleh beberapa ahli medis dari Amerika, dan saya saksikan sendiri cuplikannya. Mereka penasaran mau tahu kematian. Kebetulan dokter-dokter ini adalah orang-orang ateis yang tidak beriman kepada Allah. Mereka pasang kamera super canggih dengan berharap tahu fenomena apa sih kematian itu. Terakhir mereka cuma bisa maksimal ditangkap oleh kamera, ada aura berwarna merah di tubuh manusia itu, suhu panas, dan pada saat proses kematian terjadi hanya terlihat berubah menjadi suhu biru bertahap dari kakinya sampai ke kepalanya. Lalu kemudian mereka mengetahui orang ini sudah tidak bernafas lagi. Itu maksimal. Mereka sudah tidak bisa lagi melakukan hal lebih daripada itu. Makanya ada hal-hal yang tidak bisa ditebak, tidak bisa diteliti. Memang membutuhkan keimanan. Iman yang akan melampaui semua itu. Karena tanpa penelitian,
Iman nggak butuh penelitian, sebuah keyakinan saja. Dan akhirnya nanti kalau kita jadikan sebagai pegangan hati kita, maka akan tertanam dengan sendirinya. Sebagaimana sekarang kita bisa rasakan, kita beriman kepada Allah, lalu kita jalankan perintahnya. Kita sholat, hadiri majelis ilmu, kita coba amalkan bakti dengan orang tua dan kita rasakan manfaatnya. Maka seperti itu keimanan, dan ini yang bisa melampaui dan menembus semua batas ilmu pengetahuan. Makanya banyak orang-orang ateis menolak sesuatu yang bertolak belakang dengan akal mereka. Bahkan banyak di antara orang-orang sekuler sekarang dan liberal di Indonesia sendiri yang mengaku muslim, namanya pun nama Islam, tapi menolak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang tidak masuk di akal mereka. Pertanyaan kecil sekarang, lalu akalnya siapa yang dijadikan tolak ukur? Kalau dia nolak, dia mengatakan tidak masuk akal, akalnya siapa? Akal kamu kan akan dijadikan tolak ukur? Lalu seberapa banyak dalil yang akan kamu tolak dengan otakmu? Tapi keimanan tidak akan menolak apapun. Cukup dengan kalimat sederhana, yakini, pelajari, aplikasikan, selesai. Dan kita bisa rasakan manfaatnya. Termasuk fenomena yang tidak bisa dengan ilmu pengetahuan, teman-teman sekalian, harus dengan keimanan adalah kematian. Nggak bisa ini, mustahil. Mau dipelajari apa di situ? Kita kalau gali kuburan yang kita lihat tulang belulangnya. Kita masukkan seseorang di dalam situ, dia dalam kondisi tidak ada kekuatan, sudah mati, dicoret, ditusuk, dikuliti, dipukul, nggak bisa buat apa-apa dia. Walaupun dia ahli bela diri pada saat hidup. Baik, ada apa di belakang itu semua? Makanya orang-orang yang tidak meyakini tentang keimanan ini, mereka hanya mengatakan dalam pepatah-pepatah bahasa Arab yang disebutkan, sungguh kematian sesuatu fenomena yang misterius. Entah dia kapan, entah dia itu apa, dan entah ada apa setelahnya. Kalau mau dikatakan tidak ada sesuatu di sana, apakah begitu saja kehidupan berakhir? Lalu dari mana tolok ukur seseorang itu berbuat baik dan buruk, dia bisa tahu kalau dia akan terima balasannya? Iya, kalau seseorang membantu manusia, kemudian dikasih pada saat itu imbalan. Tapi ada perbuatan-perbuatan yang kita tidak bisa terima imbalannya. Tidak kita lihat, seperti kita bakti dengan orang tua. Kita misalnya mengurus anak, nggak ada imbalan yang kelihatan. Tetap aja ada dorongan dari hati untuk melakukannya. Ada orang sakit tiba-tiba jatuh depan mata kita, lalu kita teribah, merasa iba ingin membantunya misalnya. Maka semua ini teman-teman sekalian ada gejolak yang tidak bisa ditembus dengan ilmu pengetahuan, susah. Memang membutuhkan keimanan, iman ini sudah menembus segala-galanya. Yang benar ilmu pengetahuan diselimuti, dikemas, dilengkapkan, apalah bahasanya, dengan keimanan. Kalau enggak bakal bisa. Setinggi apapun ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang akan membuat dia mentok di titik-titik yang dia tidak bisa keluar darinya, kecuali dia menggunakan keimanan, baru bisa. Teman-teman sekalian, kematian adalah sebuah fakta. Sebagaimana kita tahu dalam kehidupan kita ini ada kaya dan miskin, berpasang-pasangan, ada siang dan malam, ada muda dan tua, ada kuat dan lemah, ada sakit dan sehat. Fenomena yang selalu berdampingan dan banyak, hampir semua di kehidupan kita begitu, termasuk hidup dan mati. Antum hidup sekarang, antum juga akan mati. Sehebat apapun orang itu pasti akan mati. Hanya saja mati bagi orang beriman adalah sebuah pintu yang dia harus masuk. Nggak bisa enggak. Seperti itu mau masuk ke masjid sini harus lewatin pintu. Kalau enggak bisa. Dan itu kematian. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian bagi orang beriman adalah kegembiraan. Dan Allah jadikan kematian bagi orang kafir dan fasik kesengsaraan. Makanya para sahabat kalau ada yang mau meninggal di antara mereka, itu pada datang yang lainnya dan tersenyum sambil mengatakan berita gembira buat kamu, berita gembira buat kamu. Diberitakan kepada temannya yang mau meninggal. Bayangkan orang mau mati terus dikatakan berita gembira sambil tersenyum. Mereka saling memuji dan mengatakan kamu hebat, kamu bahagia. Kenapa kira-kira mereka berkata seperti itu teman-teman sekalian? Karena mereka punya keimanan. Teori keimanan mengajarkan kita kalau mati kita akan panen hasil pekerjaan kita. Itu teori keimanan. Ilmu pengetahuan nggak bisa tembus itu. Susah. Selama ini yang kita sholat, hadiri majelis ilmu, yang kita puasa, zikir, segala macam perbuatan, orang konsep keimanan mengatakan kita akan dapat hasilnya pada saat sudah mati. Semua kita akan lihat. Disebutkan dalam sebuah riwayat sahih
bahwasanya kalau seseorang waktu pernah Nabi SAW mengatakan hadis, ya, siapa yang rindu ingin bertemu dengan Allah akan rindu bertemu dengannya, dan siapa yang benci bertemu dengan Allah benci bertemu dengannya. Maka semua sahabat sedih mendengarkan hadis ini sampai 3 hari. Akhirnya Nabi SAW masuk dalam rumah dan menemukan Aisyah juga lagi bersedih. Kata Nabi SAW, kenapa wahai Aisyah? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, semua orang sedih mendengar sabda anda. Waktu anda mengatakan 3 hari yang lalu, waktu anda mengatakan kalimat, siapa yang rindu bertemu dengan Allah rindu bertemu dengannya, dan siapa yang benci bertemu Allah benci juga bertemu dengannya. Ini membebani jiwa kami. Apakah seseorang di antara kami kalau benci dengan kematian atau takut mati, berarti dia benci dengan Allah? Maka kata Nabi SAW, bukan begitu wahai Aisyah. Jadi Nabi SAW tidak tahu kenapa sahabatnya merasa sedih. Beliau belum tangkap, nanti pada saat itu baru beliau mendapatkan informasinya. Maka kata Nabi SAW, bukan begitu wahai Aisyah. Tapi kalau seseorang mukmin akan meninggal dunia, akan datang sosok-sosok malaikat kepadanya, lalu membawakan padanya berita gembira tentang semua amal solehnya yang diterima sebelum meninggal ini. Allahu alam bagaimana dimensi waktunya, siapa malaikat yang datang tidak disebutkan namanya. Yang jelas Nabi SAW memberikan gambaran global. Malaikat akan datang memperlihatkan, ini loh salatmu, ini loh puasamu, ini loh zikirmu, ini loh majelis ilmumu, semua disebutkan. Saking gembiranya dia, sampai dia berkata, waktu diperlihatkan itu, dan malaikat mengatakan, karena ini kau akan masuk surga, ini loh surgamu, diperlihatkan surga. Detik-detik terakhir sebelum ruhnya dicabut oleh malaikat maut. Maka pada saat itu dia rindu ingin bertemu dengan Allah. Mau cepat-cepat malaikat maut datang, cabut ruhnya, masuk surganya. Dan kalau dia orang fasik atau orang kafir, maka akan datang beberapa malaikat yang menunjukkan kepadanya, ini dosamu. Ini dosa-dosa semua yang kamu lakukan. Diperlihatkan, lalu karena kau buat ini, dilihatkan pintu neraka, ini tempat kamu sekarang. Maka karena takutnya orang ini, dia benci untuk mati, benci untuk bertemu dengan Allah. Karena kalau mati berarti sudah menuju ke akhirat, sudah saatnya bertemu dengan Allah sang pencipta. Maka Allah pun benci bertemu dengannya. Jadi orang beriman kalau meninggal teman-teman, berita gembira bagi mereka. Makanya para sahabat tadi saya bilang fenomenanya kalau mati, mereka saling datang, senyum, mengatakan berita gembira buat kamu. Kenapa? Statement setelahnya menjelaskan kepada kita. Mereka mengatakan, sebentar lagi engkau akan bertemu dengan kekasih kami, kekasih kita, Rasulullah SAW. Engkau akan bertemu dengan orang-orang yang kau cintai yang sudah beriman. Engkau akan bertemu dengan Tuhanmu dan masuk ke dalam surga abadi yang dijanjikan. Selalu kalimat ini yang dilontarkan kepada orang-orang yang mau meninggal dunia. Jadi motivasi untuk apa? Takut, tidak usah takut. Mereka kalau mau masuk medan perang, motivasinya itu. Sampai mereka saling berpesan, siapa yang mati duluan, tolong jangan lupa saya syafaatnya ya. Mereka saling mewasiatkan itu. Sudah tahu nanti kalau masuk medan perang ada yang mati nih, jangan lupa saya ya. Sampai pernah ada seorang sahabat umur 16 tahun pada saat meninggal, jatuh dari kudanya. Seorang sahabat lain melihat dia jatuh, tahu tertusuk, dia sengaja jatuhkan dirinya juga dari kudanya, jatuh pas sebelahnya orang ini. Lalu dia mengatakan, wahai anak muda, tolong jangan lupa berikan kepada syafaatmu kepadaku. Lalu orang itu pun meninggal dunia, si anak muda ini. Jadi mereka saling mengejar kematian itu. Berharap kalau dia mati, berharap dia bisa tolong teman-temannya, memberitahukan berita gembira bagi mukmin yang mau mati akan ketemu dengan Rasulullah SAW. Siapa yang tidak bahagia? Selama ini kita cuma dengar sejarahnya, selama ini kita cuma pelajari ilmu-ilmu yang disampaikan oleh beliau SAW, tapi di akhirat sudah jelas. Waktu baginda Nabi SAW mau meninggal, sakit parah, orang semua sudah nangis depan rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun keluar naik di atas mimbar. Beliau mengatakan ada orang yang diberikan pilihan untuk memilih apakah dia pergi kepada Tuhannya atau dia tinggal di dunia. Perlu kita garis bawahi, semua nabi-nabi teman-teman sekarang diberikan opsi pada saat mau meninggal. Cuma nabi saja. Apakah umurnya mau dipanjangkan atau dia meninggal dunia. Maka Nabi SAW bahasakan ini dengan santun. Beliau tidak mengatakan dirinya, beliau mengatakan seorang hamba disuruh pilih bertemu dengan Tuhannya atau dia tinggal di dunia. Maka dia pilih Rafiqul A'la, artinya ketemu sama Tuhannya. Maka semua orang pun menangis pada saat mendengarkan hal tersebut karena sudah paham kalau Nabi SAW akan meninggal dunia. Maka beliau bersabda dalam kalimat yang mulia, wahai manusia, jangan sedih, nggak usah sedih.
karena janji kita akan bertemu di haud saya. Di haud, ya. Di telaga Nabi SAW di mahsyar setelah timbangan amal kita ditimbang. Jadi orang mukmin itu menghadapi kematian teman-teman bahagia sekali. Ini yang membuat sahabat tidak pandang bulu, ada jihad pergi, apapun yang berhubungan dengan urusan akhirat didahulukan daripada urusan dunia, gitu kan? Sampai Bilal waktu mau meninggal ditanya, bagaimana pendapat tentang kematian oleh para ulama tabi'in yang merupakan murid-murid beliau. Beliau mengatakan, marhaban bil maut, selamat datang kematian. Itu yang saya tunggu. Kalau bukan karena ditentukan oleh Allah, sudah lama mereka berharap meninggal dunia. Untuk apa sibuk dengan dunia? Sebentar lagi menuju ke akhirat dan abadi di sana. Kenapa saya ceritakan sama teman-teman sekalian? Karena saya ingin mengangkat persepsi yang ada di benak antum sekalian bahwa mati sesuatu yang menakutkan. Mati itu sesuatu yang rumit. Kayak orang beriman tidak sama sekali. Tapi terbalik, kalau orang fasik atau orang kafir memang sengsara bagi mereka. Memang kesengsaraan. Karena apa yang dia lakukan selama ini akan ada pertanggungjawabannya kalau tidak sempat taubat. Berat bagi dia, gitu kan? Berat. Karena hukuman Allahu a'lam. Dosa sekali buat nota palsu itu atau sekali berdusta itu berapa lama disiksa? Baik. Proses kematian ada teman-teman sekalian. Kalau orang beriman pada saat ajalnya datang, maka akan ditarik ruhnya oleh malaikat maut sebagaimana hadis. Mohon maaf saya ulangi hadis ini bagi yang sudah pernah dengar karena memang harus diceritakan. Hadis sahih berkata atau berbunyi kata Nabi SAW, kalau orang mukmin meninggal dunia maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. Malaikat maut di ubun-ubun kepalanya dan di kiri kanannya malaikat rahmah yang membawa kain kafan dari surga. Kemudian malaikat ini berkata, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada pengampunan dan rahmat Tuhanmu. Ruhnya keluar, belum sesaat keluar dan sangat mudah keluar seperti air dari mulut kendi, kemudian ditangkap oleh malaikat rahmah lalu dibungkus dengan kafan dari surga lalu dibawa ke langit. Kemudian terdengarlah suara di langit, para malaikat mengatakan, ruhnya siapa ini? Sungguh mulia ruh ini karena ruh itu mengeluarkan wangi yang lebih wangi daripada bau kasturi. Dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk ini. Lalu kemudian kata malaikat rahmah yang membawanya, ini Fulan bin Fulan, namanya yang paling baik di dunia. Lalu kemudian terdengar suara Allah mengatakan dari langit, suara dari langit mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga, kembalikan dari dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya bangkitkan. Lalu dikembalikanlah ruh ini bersamaan dengan jasadnya diantar oleh kerabatnya, kemudian 3 langkah dia masih mendengar suara sendalnya, lalu kemudian datanglah malaikat menanyakan siapa Tuhanmu, siapa Nabi, apa kitabmu, lalu dia menjawab dengan cepat. Kata Nabi SAW sesuai dengan firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan di lisan orang-orang yang beriman untuk menjawab di dunia. Kenapa kau sholat, kenapa kau puasa, kenapa kau haji, kenapa kau tutup aurat? Kalau dia belajar dia bisa jawab itu di dunia. Allah akan tetapkan di mulut orang-orang beriman. Karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Dan di akhirat, kata ulama tafsir, maksud di akhirat adalah dimulai dari alam barzah. Dan juga nanti di akhirat, ini pertanyaan malaikat di kuburan. Dan juga di akhirat nanti di timbangan amal. Kemudian dikembalikanlah dia setelah ditanya seperti itu dan dia jawab. Kemudian dibukakan baginya pintu neraka dan dia ketakutan melihatnya karena semua fenomena siksaan di dalamnya. Lalu malaikat berkata, lihatlah dari apa Allah selamatkan dirimu karena kau beribadah, ditutup. Lalu dibuka pintu surga dengan segala macam fasilitasnya, bau harumnya sampai kepada dia. Lalu dia bangga, senang, kata malaikat, ini tempat kausaran dan kau akan kekal di dalamnya. Lalu datanglah orang di sebelahnya yang tampan, yang wangi, lalu dia kagum. Saking kagumnya dia mengatakan, siapa kamu ini, sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Lalu orang itu berkata, saya amal solehmu akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu Allah pun berfirman, bentangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya dan hamparkan jalan ke surganya setiap pagi dan petang. Setiap pagi dan petang. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Kalau orang fasik atau orang kafir datang kepadanya 3 malaikat. 1 malaikat maut dibunuh kepala dan kemudian di kiri kanannya malaikat azab yang bawa kain kafan dari neraka. Lalu malaikat maut berkata, hai jiwa yang busuk, keluar kepada murkah Tuhanmu. Lalu ruhnya berantakan, tubuhnya nggak mau keluar. Lalu ditarik dengan keras oleh malaikat maut, ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, lalu dililitkan di pohon berduri dan ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Na'udzubillah. Lalu dibungkus dengan kain kafan dari neraka, kemudian dibawa. Baru di langit pertama semua malaikat menolak mengatakan, ruhnya siapa ini? Sungguh buruk ruh ini. Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau yang lebih busuk daripada bau bangkai. Malaikat azab lalu berkata, ini Fulan bin Fulan, namanya yang paling buruk di dunia. Kemudian
terdengar suara dari langit, belum masuk di langit sudah dekat Allah SWT berfirman, catatkan hamba-Mu ini termasuk penghuni neraka, kembalikan dari dunia karena di sana saya ciptakan, di sana pula saya bangkitkan. Diantar ruhnya bersamaan jasadnya, diantar oleh kerabatnya. 3 langkah dia masih bisa dengar sendalnya. Kemudian ditanyalah kepadanya, siapa Tuhanmu, siapa Nabi-Mu, apa kitabmu, dia tidak bisa jawab. Dia hanya mengatakan, saya dulu cuma ikut-ikut orang bilang apa. Innama aqulu kama kana yaqulun nas. Lalu kemudian dibukakan baginya pintu surga dengan segala macam fasilitasnya, dan dia bangga dengan itu, dia senang. Kata malaikat, lihat dari apa kamu haramkan dirimu. Lalu ditutup, dibuka pintu neraka dengan siksaannya, lalu dia ketakutan. Malaikat mengatakan, ini tempat kau sekarang dan kau tidak bisa lepas darinya. Maka dia pun berdoa, ya Allah jangan cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke nerakaku. Datang di sebelahnya orang yang buruk tampangnya, badannya busuk, menakutkan. Sampai dia bilang, siapa kamu ini? Sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu, pergi dari saya. Lalu kemudian dia mengatakan, saya amal buruknya akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu datanglah malaikat dalam 2 riwayat Bukhari. Yang pertama, tidak punya pendengaran dan penglihatan, yang membawa sebuah besi. Kalau besi itu dibalik oleh seluruh jin dan manusia bergabung untuk membaliknya, mereka tidak mampu membaliknya karena kuatnya dan beratnya besi itu. Lalu kemudian dihantamkan ke kepala orang ini sampai dia hancur, diutuhkan kembali, begitu terus sampai hari kiamat. Allahu alam berapa ribu tahun atau berapa ratus tahun nih, gitu kan. Kemudian juga dalam riwayat yang lain dikatakan, maka dinding kuburannya akan menjepit tubuhnya sampai tulang rusuknya seperti ini. Lalu diutuhkan kembali. Dan saya sudah pernah bilang teman-teman sekarang, kalau masih ingat penjelasan hadis ini, ya, ulama mengatakan digabungkan keduanya, sambil dipukul oleh besi dengan besi yang tajam itu, yang berat itu, dijepit juga tulang rusuknya, baru kemudian hancur, diutuhkan kembali sampai hari kiamat begitu. Ada sebuah riwayat yang berbunyi, pukulan malaikat tersebut didengar oleh seluruh makhluknya Allah kecuali jin dan manusia. Dan kalau jin dan manusia mendengarkan, maka mereka akan mati seketika. Saking kerasnya pukulan tersebut, Allahu a'lam. Jadi ini fenomena terjadi proses kematian itu sendiri. Dan ini teman-teman tidak bisa ditembus dengan ilmu pengetahuan, susah. Nggak bisa, harus wahyu, iman. Baru kita bisa mempelajari, karena iman itu menembus semuanya sudah. Nggak ada batasnya lagi kalau kita sudah berbicara dengan keimanan. Saya akan baca teman-teman sekalian, itu proses kematian tentunya, dan ada kuburan, kemudian jadilah kuburan taman dari taman surga. Dan saya sudah bilang ada buku tulisan Ibnu Rajab rahimahullah. Insya Allah tidak ada halangan, saya usahakan Senin depan saya bawa. Karena saya terus terang tadi terlupa, ada di kantor saya sebenarnya buku itu ada. Sebagai contoh saja. Ya. Kalau saya sempat insya Allah saya akan bawa nanti Senin depan untuk saya perlihatkan teman-teman 559 kisah alam barzah. Yang saya sarankan ini harus dimiliki, dibaca. Jadikan sebagai rutinitas kita membacanya. Sebagian ulama salaf bahkan menggali liang lahat di belakang rumahnya dan mereka masuk setiap malam sebelum tidur. Sehingga tidak ketinggalan sholat tahajud. Ini sebuah fenomena yang mestinya dilakukan, maksudnya dicontohi gitu kan. Sehingga memang kita tahu bagaimana kematian akan datang kepada kita. Dan tidak perlu ditakuti bagi orang beriman sebagaimana sudah saya jelaskan. Baik, kalau begitu ada alam di situ. Hidup di alam barzah. Karena itu akan terus terjadi fenomena tadi, taman dari taman surga, lubang dari lubang neraka sampai hari kiamat. Dikenal dengan alam barzah. Alam barzah teman-teman sekalian akan dirasakan oleh orang yang meninggal, dimandikan, dikafani dan dimasukkan di kuburan secara fisik. Tanah digali dan dimasukkan, dan tetap juga akan dijangkau alam barzah bagi orang yang dimakan oleh binatang, tidak ditemukan sedikit pun potongan tubuhnya, orang yang terbakar sehingga habis semuanya, orang yang tenggelam ke lautan atau apa saja, fisiknya hancur sehancur apapun, tetap ruhnya akan sampai ke alam barzah. Karena memang pendapat yang paling kuat mengatakan bahwasanya, menurut yang saya pelajari tentunya, ya, hidup di alam barzah adalah ruh kita. Sesuai dengan hadis Bukhari yang berbunyi, seluruh tubuh kalian akan dimakan oleh tanah, kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan membangkitkan kalian, sebagaimana kita pelajari di pasal ke-10 kemarin tentang adanya hari kebangkitan, gitu kan. Juga Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan dari langit yang akhirnya menimpa tulang-tulang ekor kalian, dan kalian akan tumbuh memiliki jasad yang baru sebagaimana tumbuhnya tanam-tanaman. Berarti memang tidak ada jasad di alam barzah, ruh. Makanya orang kalau dimakan hewan habis semua tubuhnya atau terbakar, pokoknya tidak ditemukan jasadnya, tetap ruhnya akan sampai ke alam barzah. Akan sampai ke alam barzah dengan hikmah Allah SWT. Itu poin dulu. Berarti alam barzah akan dijangkau oleh siapapun yang mati. Ya. Bagaimanapun fisiknya, sempat dimandikan, sempat dikafani, sempat dikubur atau tidak sempat.
Yang kedua teman-teman, di alam barzah dimensi waktu berbeda dengan kita. Sebagian ulama mengatakan pendapat yang paling kuat adalah tidak ada lagi hitungan dimensi waktu. Makanya kalau ada yang bertanya, Ustaz bagaimana memahami tentang orang yang mati 1000 tahun yang lalu dan orang yang mati baru hari ini? Berarti dia sudah disiksa 1000 tahun di kuburan kalau dia orang jahat. Sementara orang yang mati hari ini baru hari ini. Berarti baru 1 hari itu sudah 1000 hari. Atau 1000 tahun malah. Gitu kan? Itu sudah tidak bisa dihitung lagi teman-teman. Dimensi waktu kita ini cuma dipakai di sini di dunia. Ini fasilitas dunia. Seperti antum hirup oksigen sekarang, ini oksigen tidak akan dibawa ke akhirat. Gitu. Fasilitas dunia ini akan hilang semua dengan terjadinya kiamat. Airnya, apinya, segala macam ini hancur lebur semuanya nanti. Nggak ada lagi. Dengan kuasa Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Api yang kalian pakai di dunia adalah 1 dari 100 bagian, atau dalam riwayat dikatakan 70 bagian dari api di akhirat. Jadi akhirat sudah ada apinya, nggak ada hubungannya dengan api dunia. Gitu kan? Makanya termasuk dimensi waktu. Beda dengan waktu kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah akhirat, yauma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah di akhirat sama dengan 1000 tahun waktu kalian di dunia. Tapi ulama mengatakan dimensi waktu terlepas di sini, nggak bisa lagi kita lihat, gitu kan? Karena malam dan siang sudah tidak berfungsi lagi bagi orang yang sudah meninggal dunia. Alam barzah sudah tidak melalui masalah itu. Dia merasakan nikmat yang selamanya sampai hari kebangkitan kalau dia orang beriman dan insya Allah kita termasuk dalamnya. Dan dia akan merasakan siksaan di kuburan sampai bangkit hari kiamat tanpa lagi kenal siang dan malam. Udah nggak ada lagi. Dia akan rasakan terus sampai hari kebangkitan. Jadi sudah tidak ada dimensi waktu, ya. Orang yang disiksa, orang yang mati 1000 tahun lalu seperti kaum Lut, homoseksual, sudah lama Allah binasakan. Kaum Nuh, sudah lama Allah binasakan. Pertanyaannya apakah mereka beda siksaannya dengan orang yang baru mati hari ini di kota kita, orang kafir misalnya? Maka itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa mengatur semuanya dan itu tidak bisa ditembus dengan ilmu kita, nggak bisa. Kita cuma imani. Makanya dari awal saya bilang ini berbicara iman, teman-teman sekalian. Yakini, pelajari, aplikasikan. Mati selesai, dapat hasilnya. Sederhana itu saja. Kalau tidak kita akan bentrok. Kalau kita mau menjadi seperti orang ateis, menolak ini semua, atau liberal, tidak masuk akal maka kita tolak, maka kita akan sulit hidupnya karena kita tidak punya panduan. Kita hanya mengambil apa yang kita suka saja, yang kita tidak suka kita tolak. Dan termasuk penghormatan kepada Allah yang maha tinggi dan maha penuh dan Rasulullah SAW adalah menerima semua yang masuk akal dan tidak masuk akal yang disampaikan oleh keduanya. Harus. Al-Quran mengatakan A ya A, walaupun seluruh manusia mengatakan B. Rasulullah SAW mengatakan A ya A, walaupun semua orang mengatakan B. Itulah ciri orang-orang yang beriman dan mereka memang punya panduan hidup. Kalau kita baca, teman-teman ikuti di YouTube ceramah saya tentang Abu Bakar, tentang Umar, mereka meyakini, mereka mempelajarinya, mereka aplikasikan. Dan pada saat mereka mau meninggal dengan gembira mereka mengatakan, sebentar lagi saya akan bertemu dengan kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi saya akan masuk ke surgaku. Sebentar lagi saya akan terima hasil dari amalku. Keyakinan kan? Sudah selesai, hatinya tenang dan mati dan didapatkan. Nanti kita akan bacakan banyak sekali dalil berhubungan dengan masalah itu. Dan ini sekali lagi hanya bisa dengan keimanan. Makanya jangan sampai teman-teman kita dikurung atau disempitkan dengan hanya menganggap ilmu pengetahuan atau teknologi di atas segala-galanya. Enggak. Wahyu di atas segala-galanya. Ilmu pengetahuan cuma bagian daripada aplikasi untuk mengenal sang pencipta Allah. Wahyu sudah di atas itu, sudah langsung kita dibawa kepada pengenalan terhadap Allah. Makanya para ilmuwan mentok teman-teman sekalian, pada saat mereka pelajari satu jenis ikan saja dan mereka kesulitan mempelajari bertahun-tahun tentang sistem pencernaannya, jenis kulitnya, sistem defense-nya untuk mempertahankan diri dari serangan, itu saja sudah luar biasa bagi mereka dan mereka akhirnya mengatakan satu ikan ini saja sudah luar biasa rumitnya dan bagaimana dengan penciptanya. Ilmu pengetahuan cuma sampai mentok di situ. Orang pelajari anatomi manusia. Sampai sekarang manusia masih bingung mempelajari diri mereka sendiri. Ahli otak sekarang mengatakan otak manusia baru bisa diteliti 30%, masih ada 70% yang belum diteliti. Itu pun sudah luar biasa teknologi yang ditemukan dengan otak manusia sekarang dengan izin Allah. Bagaimana kalau 70% dimaksimalkan semuanya, yang sisa? Allahu a'lam manusia bisa buat apa?
Tapi subhanallah, wahyu teman-teman, iman menembus semua itu. Tidak perlu melalui teknologi pun kita sudah tahu. Karena kita tinggal meyakini saja. Allah turunkan dalam Al-Quran kitabnya, kita yakini adalah kitabullah, kita pelajari, kita imani, ya kan? Kemudian kita aplikasikan, udah. Begitulah yang dicontohkan oleh para salaful ummah, para sahabat, para tabi'in. Mereka tinggal yakini, mereka pelajari, mereka aplikasikan, lalu kemudian mereka terima hasilnya pada saat meninggal. Bukankah waktu syuhada Badr meninggal dunia, Nabi SAW kumpulin jenazah lalu berkata, sekarang teman-teman kalian ini lagi berbicara sama Allah. Susah ditangkap sama ilmu pengetahuan. Ini lagi bicara sama Allah, sama Tuhan, Tuhan gak kelihatan. Mereka berkata, para sahabat kumpul semua bingung, ini mendengarkan, ini orang mati, jenazah. Mereka berkata, ya Allah, kembalikan kami di dunia karena kami ingin mati lagi. Ikut perang, terbunuh lagi. Saking besarnya pahala yang Allah janjikan, bukan pulang untuk ketemu istri, ketemu anak, kembali kepada kerjaan, tidak. Kami berperang lagi, kami terbunuh lagi, kami berperang lagi, kami terbunuh lagi, terus begitu. Apa kata Allah SWT? Sudah menjadi hukumku, tidak akan mungkin kalian kembali lagi. Kalau gitu kembalikan, beritakan ya Allah kepada saudara-saudara kami yang belum menyusul, yang masih takut mati itu. Sampaikan kepada mereka, kalau tidak perlu takut, tidak perlu sedih. Allah bilang dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian kira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati, tapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan mereka diberi rezeki. Farihina bima atahumullah min fadli. Mereka sangat gembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim. Dan mereka sebarkan berita gembira kepada orang-orang yang belum menyusul mereka. Allah khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak usah takut, enggak usah sedih, mati aja. Kalau ilmu pengetahuan mau bagaimana cara memahaminya tuh? Enggak bisa. Keimanan. Dan pada saat itu sahabat semua dengar pada nangis semua, berharap mereka yang jadi jenazah itu. Karena keimanan. Kalau ilmu nggak mungkin pakai otak. Benar nggak sih? Ini orang mati bisa ngomong gitu. Mana Tuhannya? Nah ini jadi masalah. Makanya keimanan, yakini, ya, pelajari, aplikasikan. Mati selesai, dapat. Sederhana sekali. Sebaliknya, setelah itu Nabi SAW suruh kumpulin jenazah orang-orang kafir Quraisy. Masukin semua jenazahnya dalam sumur. Ada sumur tua, masukin semua. Dimasukkan. Kecuali kalau tidak salah jenazahnya Umayyah bin Khalaf atau jenazah Abu Jahal. Enggak bisa karena waktu ditarik oleh sahabat tubuhnya mulai tercabut gitu kan. Jadi para sahabat melempari dengan batu saja lalu kemudian tertutup di situ. Yang lain masuk di dalam sumur. Apa kata Nabi SAW? Apakah kalian bicara jenazah orang mati nih? Apakah kalian sudah menemukan apa yang Tuhan kalian janjikan pada kalian, yang Tuhan kalian ancamkan pada kalian? Sungguh demi Allah, aku telah menemukan apa yang Tuhanku janjikan padaku. Umar bin Khattab di sebelah Nabi SAW dengar, ya Rasulullah, apakah mereka mendengar Anda? Ini orang mati, orang kafir, tadi orang mukmin. Ini orang kafir sekarang. Nabi SAW bilang, kata Nabi SAW, iya wahai Umar, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, sungguh mereka lebih jelas mendengar perkataanku daripada kau sekarang mendengar perkataanku. Allah buat mukjizat buat Nabi SAW bisa orang-orang kafir itu mendengar suara Nabi SAW, tapi mereka tidak bisa jawab lagi. Ilmu pengetahuan bisa sampai sini? Nggak bakal bisa. Dan ini fakta, hadis Bukhari Muslim menjelaskan masalah itu. Makanya juga saya jelaskan kemarin teman-teman sekalian, waktu pada saat ada beberapa sahabat yang mati di perang Khaybar, waktu mereka mati kata Nabi SAW, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, seseorang di antara kalian lebih dekat dengan surganya daripada tali sendalnya sendiri. Tinggal imani, pelajari, kayak antum gini, ambil ilmunya, pulang amalkan, mati masuk surga, lebih dekat daripada tali sendalnya. Dan semua teman-teman, demi Allah, saya bersumpah di atas mimbar ini, di atas podium ini teman-teman, ini demi Allah benar. Ini tinggal antum tunggu mati masuk surga, pertahankan saja, nikmati halal, kerjakan perintah, tinggalkan larangan, ada cobaan sabari sedikit masuk surga tuh. Tidak usah ragu dengan itu, selesai. Itu teori syar'i tidak mungkin salah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, kata Allah. Tidak akan pernah kau temukan perubahan dalam sunnatullah. Sistem yang Allah buat tidak akan berubah. Sebagai malam dan siang ada, maka mati dan hidup ada. Surga dan neraka ada. Dunia akhirat ada. Semua ada. Ini semua faktanya. Maka kita harus yakin teman-teman sekalian dengan poin-poin seperti ini.
Ini contoh saja dan banyak sekali. Lalu kata Nabi SAW, seseorang demi jiwa Muhammad yang dalam agama, seseorang yang dalam kalian lebih dekat dengan nerakanya daripada tali sendalnya sendiri. Buat dosa, mati, masuk neraka. Simple. Dia ke diskotik, mabuk, pulang, tabrakan, mati, masuk neraka. Hah? Sederhana sekali. Lebih dekat dengan itu. Gitu kan? Makanya seseorang harus sadar dan harus berubah. Dan berubah menjadi lebih baik teman-teman. Lebih patuh kepada Allah adalah prestasi. Prestasi. Daripada orang terpuruk dalam kesalahannya. Saya akan bacakan sekarang teman-teman sekalian. Dan ini 2 poin tolong digarisbawahi tentang alam barzah ya. Dimanapun dia meninggal, bagaimanapun keadaan jasadnya, ruhnya akan sampai ke alam barzah. Gak ada hubungannya dengan dia dikafani atau tidak dikafani, itu gak ada hubungannya. Pokoknya dia mati, ruhnya akan sampai ke sana. Yang kedua, tidak ada dimensi waktu. Jadi gak usah ditanya lagi, yang mati lebih dulu sana 1000 tahun, bagaimana itu tidak bukan urusan kita sudah. Kita imani orang yang mati akan dihukum kalau kafir, akan nikmat kalau orang beriman. Allah punya kuasa untuk memberikan kepada orang yang baru mati hari ini kenikmatan mungkin bisa sama dengan orang mukmin yang meninggal 1000 tahun yang lalu atau 2000 tahun yang lalu. Kuasa Allah. Allah bisa membuat orang yang mati sekarang siksaannya sama pedihnya dengan orang yang mati 1000 tahun yang lalu. Bukan mustahil. Apalagi kata ulama kalau jenis dosanya sama. Dan ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian berhubungan dengan masalah alam barzah. Dan ini kita akan di alam barzah sampai hari ditiupnya sangkakala yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Karena ayat Al-Quran yang sudah kita bacakan, tiupan sangkakala pertama mematikan semua makhluk, yang kedua membangkitkan makhluk itu sendiri. Baik, saya akan bacakan pasal ke-11, azab dan nikmat kubur. Seorang muslim beriman bahwa kenikmatan dan azab kubur serta pertanyaan 2 malaikat di dalamnya adalah benar adanya. Karena adanya dalil-dalil nakli dan akli berikut ini. Dalil-dalil nakli yang pertama, berita dari Allah yang maha tinggi dan maha pemurah tentang kenikmatan dan azab kubur seperti dalam firman-Nya disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 50 sampai 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laisa bidhallamin lil 'abid. Kalau kamu melihat ketika malaikat, kalau kalian sampai melihat ketika malaikat mencabut jiwa atau ruh orang-orang yang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah oleh kalian siksa neraka yang membakar. Tentulah kalian akan merasa ngeri. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya. Allah maha penyayang, Allah maha lembut. Bagaimana enggak lembut Allah SWT? Kita berbuat dosa, Allah tidak mau kita masuk neraka teman-teman sekalian. Allah dengan menyambut kita dengan kegembiraan kalau hambanya bertaubat. Allah gembira dengan taubat hamba-hambanya. Allah SWT tidak mau kita masuk neraka. Allah mau kita selamat. 70 tahun buat dosa, 5 menit, 10 menit dia bertobat nasuha, bukan mustahil, kuasa Allah dia akan diterima dan akhirnya masuk surga. Walaupun derajatnya beda dengan orang yang sudah lama berbuat ibadah. Jadi di sini disebutkan bahwasanya akan dirasakan pedihnya siksa neraka. Ulama tafsir mengatakan 2 maknanya. Bisa saja yang dimaksud adalah pada saat dia sedang dicabut ruhnya, dia akan diberikan panasnya api neraka. Dan ini bukan mustahil, sebagaimana sabda Nabi SAW tentang masalah demam. Kalau kalian sedang demam, dinginkanlah dengan air, karena itu adalah tiupan api neraka. Hadis sahih masalah itu. Suruh dinginkan dengan air. Berarti di dunia saja kita rasakan. Nanti kita pelajari juga dalam surga dan neraka. Kalau neraka itu mengeluh kepada Allah tentang panasnya yang memakan satu sama yang lain. Karena panasnya sampai membakar satu sama yang lain. Lalu Allah mengizinkan neraka untuk menghembuskan nafas 2 kali. Itulah yang kalian temukan panas sekali pada saat musim panas. Dan itulah yang kalian temukan di musim dingin yang puncaknya dingin sekali. Itu nafasnya api neraka. Berarti kan di dunia kita bisa rasakan masalah itu. Sebagaimana wahyu menyebutkan, sekali lagi wahyu yang menembus semua ini, keimanan. Kalau ilmu pengetahuan sulit teman-teman sekalian, makanya kita imani. Kemudian dikatakan dalam ayat yang lain, surah Al-An'am ayat 93 sampai 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu
wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'aakum alladhina za'amtum annahum fikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Alangkah dahsyatnya sekira kalian melihat di waktu di waktu orang-orang yang zalim, kafir dan fasik berada dalam tekanan-tekanan sakaratil maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Kata ulama tafsir maksudnya, dia mengatakan nggak apa-apa, begini, itu nggak benar, ya, seperti itulah bahasanya. Dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya, diingatkan tidak mau dengar, dilarang tidak mau dengar. Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan pada mulanya. Mana teman-teman dulu yang mengajak-ajak kita berbuat dosa? Gak bisa, paling jauh nangis di atas liang lahat, habis itu pergi. Dan kamu tinggalkan di belakangmu, maksudnya di dunia, apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Mana hartamu, mana mobilmu, mana rumahmu, semua ditinggalkan, gak ada yang kamu bawa. Allah ceritakan, ini sudah luar biasa penyampaiannya Allah ini. Dan ini fakta lapangan. Dan kami tidak melihat bersertamu pemberi syafaat pertolongan, yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Allah di antara kamu. Mana patung, mana jimat, mana dukun yang selama ini didatangi. Apa yang mereka bisa buat pada saat kamu mati? Sungguh telah terputuslah pertalian antara kamu dan lenyaplah dan telah lenyap darimu apa yang dahulu kamu anggap sebagai sekutu Allah. Yang selama ini dianggap bisa menolong, ya, bisa melindungi, semuanya hilang pada saat seseorang itu meninggal dunia. Dalil kita adalah ada masalah kematian di sini dan menuju ke alam barzakh. Surah Taubah ayat 101, dalil yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sanu'adzibuhum marrataini tsumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim." Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Makna ini kata ulama tafsir yang dimaksud kami akan siksa mereka 2 kali, siksa di dunia, siksa di barzakh, kuburan. Baru kemudian kami akan kembalikan kepada azab yang besar, maksudnya akhirat, neraka. Berarti di sini disebutkan ada siksaan alam barzakh, ini saksi bahasan kita. Nah, saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian di pertemuan kita yang lalu, kalau azab kubur akan datang kepada seseorang walaupun belum tentu masuk neraka. Ya. Kalau ada dosa-dosa yang tidak sempat kita taubat darinya, maka bisa kemungkinan akan datang azab kubur kepadanya. Ya. Walaupun belum tentu masuk neraka, makanya disuruh kita memperbanyak taubat setiap hari, istighfar, taubat. Saya sudah bilang teman-teman sekalian, jangan diam mulutnya. Lagi jalan, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Baca apa saja, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Lagi naik motor, jangan diam. Ulangi qul huwallahu ahad 10 kali. Kata Nabi SAW, siapa yang baca qul huwallahu ahad sehari 10 kali, Allah bangunkan baginya istana di surga. Berapa banyak tuh bisa dapat teman-teman sekalian? Dari rumah ke masjid, baca qul huwallahu ahad. 4 ayat, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 10 kali dapat istana di surga, bukan di Menteng. Lah iya. 10. Kita mau beli di Menteng luar biasa sulitnya. Di surga mudahnya. Baik kalau antum baca 100 kali. 10 istana di surga. Siapa yang ke masjid dapat istana di surga. Siapa yang pulang dari masjid dapat istana di surga. Gampang sekali. Siapa yang jaga 12 rakaat sehari semalam, Allah bangunkan baginya istana di surga. Siapa yang menyumbang, membangun rumah Allah di muka bumi sebesar cakaran kaki burung di tanah, Allah bangunkan baginya istana di surga. Terus istana di surga, gitu kan. Siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi dapat 1 pohon kurma di surga. Nanti kita pelajari teman-teman, pohon kurma surga ini batangnya dari emas, gitu kan. Buahnya seperti tempayan, gitu kan, besarnya. Dan orang di surga nggak ada lapar, nggak ada kenyang. Jadi orang makan justru karena nikmat abadi. Nanti teman-teman kalau kita pelajari surga dan neraka nanti insya Allah mulai minggu depan,
Ini kalau kita sudah pelajari itu, saya baca buku itu teman-teman, jadi kecil semua dunia ini. Perasaan semewah pun mobil seperti gentong-gentong yang jalan. Seperti mainan anak-anak kecil tuh. Nggak ada nilainya lagi. Semua jadi kecil, cobaan seberat apapun, oh cuma dunia, sebentar. Derajat saya naik di surga, selesai, dan jalani. Subhanallah, saya ketemu dengan salah satu ummahat kita, ibu sudah sangat tua, mungkin umurnya 80 tahun kan. Pas pengajian, lalu dia bilang, Ustaz saya punya pertanyaan. Baik, silakan. Ramai kebetulan, tidak berdua alhamdulillah. Kemudian dia bertanya, dia bilang, saya kebetulan ke Jakarta dari Bogor ini Ustaz, karena saya mau suntik insulin, saya kena gula, dan apalah gitu. Saya kira itu yang mau ditanya sama dia hukumnya. Ternyata dia bilang, tapi dokternya lagi keluar kota atau keluar negeri gitu. Jadi 3-4 hari, makanya saya nunggu aja dokternya datang. Saya waktu itu berpikir, apa yang mau ditanyakan ternyata tidak ada, cuma mau memberitakan saja. Kemudian setelah itu baru ditanya masalah kurban. Tapi saya ambil pelajaran dari situ, ternyata orang ini lagi sakit parah dan memang berharap dokter obatin, tapi masih nafas, masih bisa ngomong, masih bisa incipin makanan. Artinya dunia cuma sebentar, cobaan ada, tapi dia masih hidup. Dia masih bisa bergerak, dia masih bisa ngomong. Dunia sebentar. Seorang mukmin akan tenang karena di akhirat abadi, nggak ada tua, nggak ada muda. Nanti kan kita jelaskan panjang lebar berhubungan dengan masalah surga itu, dan sebaliknya teman-teman, neraka azab yang naudzubillah min dzalik. Luar biasa. Ya, nanti kita bacakan hadis-hadisnya yang luar biasa. Kayak tidak masuk di benak kita bagaimana siksaan seperti itu. Dan sudah diingatkan dari sekarang loh. Mumpung kita masih hidup diingatkan, jangan hati-hati, jangan hati-hati. Perbanyak ini, jangan ini, selalu diingatkan. Buat amal soleh, tinggalkan maksiat. Lalu dikatakan di dalam ini, ayat ini juga menjelaskan pada kita ada siksaan dunia, ada siksaan alam barzakh, ada siksaan di akhirat. Makanya dikatakan kami akan menyiksa mereka 2 kali, kemudian kami akan kembalikan mereka kepada azab yang besar. Lalu surah Ghafir ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ini tentang Fir'aun dan keluarganya yang ikut-ikutan dengan dia. Waktu itu bebas makan, bajunya dari emas, singgasananya Fir'aun dari emas, istananya luar biasa. Menara yang dibuat oleh Haman waktu dia mau lihat Allah, dia tantang Musa alaihissalam, itu sampai kalau orang melongok ke atas gak kelihatan ujungnya. Saking tingginya menara itu dibuat. Dan dia bilang, hai Haman, buatkan saya menara yang supaya saya mau lihat Tuhannya Musa di mana. Saking sombongnya. Ternyata dengan hikmah Allah, dia baru jalani beberapa tangga untuk selesai, dia nggak bisa lagi, capek Fir'aun. Turun kembali. Gitu. Tapi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, pada saat dia sudah nikmatin semua dunia, mabuk-mabukan, gonta-ganti perempuan, segala macam dilakukan sama dia. Waktu mati, mana sekarang kerajaannya? Kita cuma bisa kenang, oh ini piramida. Dulu Fir'aun pernah tinggal di sini. Selesai. Kenangan sejarah. Mana kejayaannya dia? Dan Allah katakan tentang Fir'aun dan keluarganya ikut-ikutan kufur kepada mereka, keluarga Fir'aun, dan Fir'aun ditampakkan neraka pada pagi siang, pagi dan petang. Dibukakan neraka di kuburannya, nih tempatmu nanti. Dilihatkan siksaan yang sangat luar biasa. Kata ulama tafsir, dimaksud pagi dan petang, dari pagi diperlihatkan neraka itu sampai, dan dia rasakan panasnya sampai mulai menjelang petang. Lalu petang dibuka lagi pintu neraka yang lain, siksaan mereka yang lain, sampai menjelang pagi lagi, begitu terus. Lalu kemudian pada hari terjadinya kiamat nanti, itu di kuburan tadi ya. Pada hari kiamat maka dikatakan kepada malaikat, Allah berfirman, masukkan Fir'aun dan kaumnya yang beriman, yang mengikuti dia sebagai Tuhan, tidak mau beriman pada Allah, ke dalam azab yang keras. Saksi bahasan kita adalah tentang alam barzah. Artinya mereka disiksa dulu, diperlihatkan neraka 2 kali, pagi dan petang, dan itu pagi sampai menjelang petang, lalu petang menjelang subuh lagi, begitu terus sampai hari kiamat. Artinya mereka merasakan siksaan itu. Lalu kemudian di akhirat dikembalikan kepada azab yang keras, maksudnya azab neraka. Wa na'udzubillah. Kemudian juga surah Ibrahim ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah menumbuhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia. Ini saya bilang tadi, kalau antum belajar apa itu puasa, kenapa hikmah puasa, definisinya apa, pahalanya apa, zakat begitu, haji begitu, kita bisa jawab kan?
Kenapa kamu tutup aurat? Oh, karena Allah perintahkan. Allah berfirman begini, Rasulullah bersabda begini. Kita bisa punya jawaban di dunia kalau kita pelajari. Dan di akhirat, akhirat maksudnya pertanyaan malaikat di kuburan, dan juga termasuk nanti bisanya kita ya menjelaskan pada saat ditanya oleh Allah di timbangan amal. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan orang-orang yang dasarnya memang sudah sesat, diberikan hidayah nggak mau, nolak aja. Selalu kalau ada petunjuk, ada nasihat sampai kemudian tidak mau dengar. Dengar ayat Quran tidak mau dengar, orang tuanya nasihatnya tidak mau dengar, temannya nasihatnya tidak mau dengar, didatangkan cobaan tidak mau juga taubat. Ya sudah, Allah hanya sekalian sesatkan dia. Ini semua ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang masalah adanya alam barzah. Sekarang kita masuk poin kedua. Dalil nakli adalah informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai hal itu, seperti dalam sabda beliau. Karena di sini cukup panjang. Ini seperti tadi yang saya jelaskan sebenarnya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1374. Innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qara'ani 'alihim atahu malakani fayuqidani fayaqulani lah ma kunta taqulu fi hadzal rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا وأما المنافق أو الكافر فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. Sesungguhnya seorang manusia apabila telah diletakkan di dalam kuburnya dan ditinggalkan oleh para pengantarnya, sesungguhnya ia mendengarkan bunyi gesekan sandal mereka, maksudnya ruhnya. Lalu ia didatangi oleh dua malaikat. Kemudian dua malaikat tersebut mendudukannya dan berkata kepadanya, bagaimana menurut keyakinanmu tentang laki-laki itu? Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang mukmin akan menjawab, aku bersaksi bahwasanya dia adalah hamba dan utusan Allah. Lalu dikatakan kepada mayat tersebut, lihatlah tempat dudukmu dari neraka telah diganti oleh Allah dengan tempat duduk dari surga. Dan ini dalil yang dipegang oleh para ulama kalau setiap orang memiliki tempat di surga dan neraka. Kalau dia meninggal dalam keadaan beriman, dia akan tempati tempatnya yang di surga. Kalau dia meninggal dalam keadaan kafir atau fasik, dia tempati tempatnya di neraka. Kalau fasik sampai dosanya bersih, baru dia masuk ke dalam surga. Si mayit atau si mayat ini pun melihat kedua tempatnya tersebut, surga dan neraka, diperlihatkan dua-duanya. Adapun terhadap orang munafik atau kafir, maka kedua malaikat itu akan bertanya kepadanya, bagaimana menurut keyakinanmu tentang laki-laki itu? Maka ia akan menjawab, aku tidak tahu, aku hanya mengikuti apa yang diyakini banyak orang. Lalu dikatakan kepadanya, kamu tidak tahu dan juga tidak mengikutinya. Sambil dipukul satu kali dengan palu yang terbuat dari besi, sehingga ia berteriak keras yang dapat didengar oleh semua makhluknya Allah kecuali jin dan manusia. Dalam riwayat yang dikatakan kalau jin dan manusia mendengarkan maka mereka akan meninggal seketika. Wa na'udzubillah. Hadis yang kedua sabda Nabi SAW riwayat Bukhari 1379. Idza mata ahadukum urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi. In kana min ahli an-nari fa min ahli an-nar fayuqalu lahu hadha maq'aduka hatta yab'atsaka Allah ila yaumil qiyamah. Apabila salah seorang dari kalian meninggal dunia maka ditampakkan kepada tempat duduknya di waktu pagi dan petang. Jika ia termasuk penghuni neraka maka tempat duduknya dari penghuni neraka lalu diperlihatkan lalu dikatakan kepadanya ini tempat dudukmu sampai Allah membangkitkanmu nanti pada hari kiamat. Kata ulama hadis yang dimaksud adalah dia merasakan panasnya. Karena ada hadis Bukhari yang lain berbunyi maka pada saat dilihatkan tempatnya di neraka dia bisa merasakan panasnya neraka itu sampai padanya sehingga menjadi azab buat dia. Dari ini menjelaskan kepada kita tentang adanya kematian dan adanya alam barzah. Ada azab dan nikmat kubur. Ya. Ucapan beliau juga di saat berdoa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1377. Nabi SAW selalu berlindung dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari azab neraka, dari cobaan atau fitnah kehidupan dan kematian,
setelah fitnah Al-Masihid Dajjal. Ada yang saya lupa teman-teman sekalian. Jadi kalau kita mau tahu orang ini husnul khatimah atau su'ul khatimah pada saat kematian, bukan dengan melihat fisiknya. Itu perlu digarisbawahi. Karena fisik bukan selamanya menjadi tolok ukur. Bisa saja terjadi, tapi bukan jadi tolok ukur. Misal ada seorang mukmin meninggal senyum, ya mungkin itu peringatan dari Allah atau penyampaian kepada kita, tapi tidak selamanya. Karena Hamzah radhiyallahu anhu waktu mati di perang Uhud, semuanya berdarah, termasuk hidungnya dipotong, jantungnya dibelah, berdarah semua. Waktu Nabi SAW melihat sampai Nabi teriak, menangis. Kata Umar bin Khattab, kami nggak pernah melihat Nabi SAW menangis seperti itu. Suaranya sampai terisak-isak, yang karena suara Nabi SAW membuat kami pun menangis. Ternyata ada Hamzah depannya seperti itu radhiyallahu anhu. Gitu kan, secara fisik, gitu kan. Maka di sini teman-teman sekalian kita harus tahu fisik bukan jadi tolok ukur, karena Hamzah adalah pimpinan para syuhada. Gitu kan. Ada orang mukmin mati terbakar, nggak ditemukan gosong badannya. Apakah itu su'ul khatimah? Jawabannya tidak. Jadi bukan fisik jadi tolok ukur. Tapi ada hadits Nabi SAW yang beritakan kepada kita, dan ini sekali lagi keimanan, bukan ilmu pengetahuan ini. Dalam arti kata ilmu pengetahuan teknologi yang sekarang manusia pelajari. Ini ilmu tapi wahyu, gitu kan? Apa kata Nabi SAW? Kalau seseorang terbiasa dengan sebuah perbuatan, Allah akan tutup dia dengan kebiasaan itu. Jadi 2 minggu sebelum orang itu meninggal kita bisa lihat dia buat apa tuh. Seminggu sebelumnya. Kalau orang itu suka sedekah, dia akan terus bersedekah dan meninggal dalam keadaan itu. Dia sholat malam, dia akan meninggal dalam keadaan sujud. Dalam keadaan pergi Jumat, gitu kan? Dia lagi suka baca Quran, dia akan meninggal dengan membaca Al-Quran. Orang yang suka ceramah meninggal dalam keadaan ceramah, kebaikan-kebaikan Allah perlihatkan. Orang hadir majelis ilmu mungkin meninggal pada saat di majelis ilmu, Allahu a'lam, atau lagi jihad, atau mungkin lagi haji atau umrah. Bisa saja Allah SWT perlihatkan itu. Dan sebaliknya kalau orang itu fasik atau kafir, Allah akan tutup dia dengan kehidupan itu. Kalau dia biasa mabuk, Allah buat dia mabuk dia. Jadi seminggu 2 minggu sebelumnya kita lihat, karena banyak sekali artis yang tiap hari mabuk, bahkan ada yang bunuh diri, mulus kulitnya untuk mati. Lah ya, ada banyak kan orang di barat begitu kan? Iya, mulus kulitnya. Kan gitu. Jenazahnya luar biasa, dipakein jas, pakai peti. Tapi apakah itu tolak ukur dia husnul khatimah? Sama sekali enggak. Iman dan ilmu mengajarkan kepada kita, ilmu wahyu, dia sedang disiksa. Dia sedang disiksa karena ruhnya sampai ke alam barzah. Walaupun jenazahnya ditaruh di peti, disimpan di museum atau disimpan di mana, tetap. Fir'aun kan ada muminya tuh. Tapi Allah mengatakan di kuburan lagi disiksa. Tadi kan ayatnya ada. Ya. Padahal kalau kita ke Kairo kita bisa lihat. Ada muminya Fir'aun. Utuh. Sebagaimana Allah mengatakan kami akan selamatkan badanmu. Agar menjadi tanda-tanda kebesaran kami. Gitu kan. Tetapi ruhnya enggak, disiksa oleh Allah SWT. Ini penting ya. Jadi teman-teman kalau mau tahu husnul khatimah, antum biasakan apa amal soleh yang paling mudah antum kerjakan. Fokus itu. Semua kerjakan tapi itu fokus. Lebih banyak. Dan itu Allah akan tutup kita dengan amal soleh itu. Kemudian dalil yang terakhir berhubungan dengan poin kedua ini, sabda Nabi SAW tentang adanya azab dan nikmat kubur. Hadis Bukhari nomor 216. Waktu Nabi SAW melewati 2 buah kuburan lalu beliau berhenti. Dalam riwayat lain dikatakan kudanya Nabi SAW sempat berhenti. Maka beliau mengatakan innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi min kabir. Riwayat lain mengatakan fi kabir. Qala thumma qala bala amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah wa amma al-akharu fakana la yastatiru min bauli. Sesungguhnya kedua orang yang sedang dalam kuburan sedang disiksa dan mereka tidak disiksa karena perkara besar. Kemudian beliau bersabda, bahkan mereka disiksa karena dosa besar. Dan ini sudah saya jelaskan di dosa-dosa besar teman-teman sekalian. Banyak orang menganggap 2 dosa ini bukan dosa besar, tapi Nabi SAW pastikan dalam riwayat ini itu adalah dosa besar. Adapun salah satu dari keduanya adalah ketika dunia ia suka mengadu domba. Kenapa dikatakan adu domba? Bahasa Indonesia ya. Kalau namimah bahasa Arab adalah orang yang suka mengadu satu sama yang lain. Indonesia terjemahan adu domba, karena biasanya domba ini kalau dibiarkan dia akan berteman. Tapi kalau dielus dahinya, kemudian dihadapkan lalu kita seperti ingin mengadunya, dia langsung berantem. Umumnya hewan-hewan begitu. Maka dibahasakan dengan itu.
Nggak boleh kita mengadu domba, menjatuhkan atau membuat orang lain berantem. Kemudian yang kedua adalah orang yang tidak menjaga diri dari air seninya, maksudnya tidak cebok bahasa langsungnya, sehingga akhirnya ya najis. Berapa banyak orang seperti itu, sampai ulama membahas masalah kencing ini, caranya suruh duduk, disuruh batuk pada saat selesai, ada beberapa adab yang disebutkan sehingga keluar semuanya. Ceboknya harus menggunakan air yang jelas, bersih. Setetes pun akan membatalkan ibadahnya dan seterusnya. Kita masuk yang ketiga dalil nakli adalah berimannya jutaan ulama, orang-orang saleh dan orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat-umat yang lain kepada adanya azab kubur dan kenikmatannya serta segala apa yang diriwayatkan berkenaan dengannya. Artinya seperti ulama-ulama para dai sering menyampaikan azab kubur, ceritakan tentang kematian, bahkan ada masya Allah yang ceritakan di mimbar-mimbar. Ya. Ini adalah hal yang penting untuk disampaikan, ya, supaya manusia sadar tentang masalah adanya hari kembali. Seperti biasa kita tutup dengan dalil-dalil akli. Tadi itu semua wahyu dan masih banyak dalil yang lain tentunya ya berhubungan dengan masalah kematian. Cuma ini adalah garis besarnya. Intinya saya katakan tadi, kita imani, kita pelajari, aplikasikan, ya, kemudian kita insya Allah meninggal akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara akal ada 3 poin. Yang pertama kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, keimanan seseorang kepada Allah, kepada para malaikat dan kepada hari kemudian atau kiamat mempunyai konsekuensi iman kepada adanya azab dan kenikmatan kubur. Maksud beliau, kan sebelumnya sudah saya jelaskan di pasal-pasalnya, kata Syekh Abu Bakar begitu ya. Ada 4 pasal beriman kepada Allah. Ada beriman kepada Allah secara rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Dan ini pembagian sebenarnya hanya sekedar untuk lebih menekankan masalah dalil-dalil syar'inya dan mudah difahami tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada iman kepada kitab-kitab, kepada malaikat, kepada rasul-rasul, kepada segala macam. Ini kata beliau, beriman kepada Allah, kepada malaikat dan hari kemudian mempunyai konsekuensi iman kepada adanya azab dan kenikmatan kubur serta segala yang berkenaan dengannya. Sebab semua masalah itu termasuk masalah ghaib. Maka barang siapa yang beriman kepada sebagiannya, maka secara akal sehat ia wajib dan harus beriman kepada sebagian yang lain. Jadi kalau kita sudah beriman pada Allah, kita tinggal beriman hal yang ini. Dan sederhana tadi saya bilang, imani, pelajari, yakin dulu, dan kita pelajari. Kemudian insya Allah kita akan aplikasikan dalam kehidupan sehari. Yang diperintahkan kerjakan, dilarang tinggalkan, selesai. Kita akan dapatkan. Yang kedua, masalah azab kubur dan kenikmatannya atau apa saja yang terjadi di dalamnya seperti pertanyaan kedua malaikat bukan hal yang dinafikan oleh akal atau dianggap tidak mungkin. Bahkan sebaliknya, akal sehat pasti membenarkannya dan memberikan kesaksian akan kebenarannya. Kok bisa seperti itu? Kita dikuatkan poin kedua dengan poin ketiga. Perhatikan Syekh Abu Bakar sangat jeli rahimahullah. Allah berikan taufik kepada beliau bisa menjelaskan seperti ini. Poin kedua lebih jelas dengan poin ketiga. Apa kata beliau? Orang yang tidur kadang bermimpi tentang sesuatu yang membahagiakannya. Ia bisa merasakannya dan menikmati pengaruhnya pada jiwa. Hal ini ia akan bersedih dan prihatin jika ia terbangun di saat sedang asyik bermimpi. Orang mimpi dapat harta, orang mimpi terbang, kadang-kadang orang mimpi membawa pesawat padahal dia bukan pilot, gitu kan? Atau mimpi apa sajalah, gembira dia lagi berenang di tempat yang hijau, gitu kan? Maka dia merasa sedih kalau ada orang bangunkan. Oh, cuma mimpi ternyata. Tapi kan ada. Dan jiwa bisa rasakan tidak pada saat kita bangun tidur? Dirasakan kan? Oh iya, tadi itu begini ya, kayak nyata ya. Sebagaimana ia juga kadang bermimpi tentang sesuatu yang tidak ia sukai. Dan ia merasa terganggu sekali. Kayak dikejar hewan, digigit lah, apalah, mungkin mau dibunuh sama orang, segala macam. Mungkin saja lehernya sudah ditebas dia mimpi. Allahu a'lam, gitu kan. Dikatakan di mana ketika ia terbangun ia marah bersyukur, berterima kasih kepada orang yang membangunkannya. Kalaulah ada seseorang yang membangunkannya di saat ia sedang merasakan kenikmatan atau merasa terganggu dalam tidurnya yang benar-benar sedang terjadi pada jiwanya, bahkan ia terpengaruh dengannya, padahal itu adalah hal yang tidak dapat diketahui dengan mata telanjang dan tidak dapat kita saksikan secara kasat mata dan tidak pula ada seseorang yang mengingkarinya, maka bagaimana azab kubur dan kenikmatannya diingkari padahal ia sangat mirip dengan mimpi. Sebagian ulama bilang kalau orang mati nanti, teman-teman kita ini lihat malaikat maut nih, cabut ruh kita, cuma kita yang lihat, orang yang nggak lihat. Pada saat dicabut ruh kita baru lihat semua tuh. Oh iya ya, ini ya. Seperti orang yang mimpi bangun tidur. Seperti di dunia ini kita mimpi, teman-teman sekalian.
Bangunnya justru ke alam akhirat itu. Karena di sana kehidupan abadinya, gitu kan? Dan seperti itu, dan ini contoh rasional yang sangat kuat sekali secara argumen sehingga orang tidak bisa membantahnya. Allahu a'lam. Baik, ini insya Allah teman-teman sekalian bahasan kita. Kalau ada pertanyaan silahkan. Tentu sekali lagi ya, minggu depan pasal ke-12 ini kita tunda sampai selesai bahasan masalah surga dan neraka, karena rangkaiannya harus membahas surga dan neraka. Pertanyaan pertama, ketika orang baru saja mati, orang akan tahu di mana tempatnya kelak di akhirat, yakni ketika ia diperlihatkan surga atau neraka. Lalu adakah kemungkinan bagi mereka yang di alam kuburnya telah dijanji surga, dalam perjalanan panjang di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu? Adakah hadis atau ayat yang menceritakannya? Lalu Ustaz, adakah kehidupan seperti di bumi di alam semesta ini? Baik. Pertanyaan pertama, Allah tidak akan memperlihatkan surga kecuali memang dia ahli surga. Jadi sudah tidak mungkin berubah. Kalau dia pada saat mau mati dia sudah diperlihatkan surga sebagaimana tadi hadis yang sudah saya sebutkan, dan di kuburan sudah dibukakan pintu surga, dia tidak akan masuk ke neraka. Itu betul-betul walaupun panjang perjalanan ke akhirat tetap dia akan masuk ke dalam surganya. Dan begitu juga orang yang diperlihatkan neraka yang dia sudah dikatakan ini tempat kamu oleh malaikat, maka dia tidak akan pernah bisa selamat darinya. Artinya dia juga akan ditimbang amalnya, tapi memang ujung-ujungnya adalah amal buruknya akan memasukkan dia ke dalam neraka. Apakah ada kehidupan seperti di bumi ini? Allahu a'lam. Belum pernah ada dalil yang menjelaskan kepada kita masalah itu. Kalau di alam semesta ini dimaksud adalah bintang-bintang, belum pernah ada yang menjelaskan masalah itu. Yang selalu Allah sebutkan hanya samawati wal ard, langit dan bumi, gitu kan? Dan kita tahunya di bumi kehidupan kita semua ini, dan di langit adalah alam malaikat. Apakah Allah letakkan di planet lain ada manusia, ada makhluk lain? Allahu a'lam. Tidak pernah ada dalil. Dan tidak perlu antum cari tahu. Untuk apa cari tahu? Enggak ada gunanya. Kecuali kalau ada penyampaian, kalau enggak ada sudah antum sibukkan diri dengan ibadah sudah. Jangan terlalu cerewet nanya macam-macam. Makanya tidak ada gunanya buat kita tanya di alam lain ada manusia atau tidak, makhluknya seperti apa. Nanti panjang pertanyaannya tuh. Udah sekarang beriman, patuh, nikmatin ibadahnya, mati masuk surga. Udah selesai, itu aja. Ya, bawa pulang itu ke rumah, amalkan. Ya. Saya mau nanya, apa ada dalilnya tentang pertanyaan alam kubur? Si mayit baru ditanya kalau yang mengantarkannya sudah pergi dengan 7 langkah kaki. Terus dari tadi saya jelaskan ini, belum nyambung. Siapa penanya ini? Ini kalau anak SD saya sudah cambuk ini. Maksud saya cambuk dengan baik-baik kata-kata ya. Gak mungkin, dari tadi saya jelaskan hadisnya ini. Dari tadi tuh malaikat bertanya, gitu. Malaikat dudukkan dia. Saya sebutkan Bukhari, hadis Bukhari nomor sekian, itu belum ditangkap. Bagaimana ini? Bagaimana kiat-kiat supaya kita selalu, jangan kira saya marah ya. Enggak, saya enggak marah. Orangnya saya bukan pemarah kok. Cuma saya menggunakan metode hardik seperti ini supaya jangan tidur. Orang lagi bahas masalah kuburan sempat tidur gimana? Kalau nggak tidur nggak mungkin nanya lagi, sudah dari tadi diulang-ulangin. Jangan tersinggung yang bertanya. Bagaimana kiat-kiat supaya kita selalu ingat surga dan neraka? Karena kalau saat seperti ini rasanya iman kita tinggi, tapi kalau di luar sana sebaliknya. Saya sudah bilang cara istiqomah adalah jangan tinggalkan majlis ilmu, nggak boleh. Berikan simbol dalam hidup antum, tidak ada hari tanpa majlis ilmu. Harus tiap hari dengarin. Kalau tidak kendor iman itu. Ilmu, sebenarnya antum merasakan sekarang keimanan kan baik, itu majelis ilmu, itu pentingnya. Dengarin terus dari ceramah, nanti sebentar balik ke mobil dengar ceramah lagi. Jangan setan bilang, dari kan sudah ceramah, sekarang hiburan, dangdut. Gak ada itu. Jadi dari sini ceramah ke ceramah, enggak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya mau dengar ceramah, dengar lagi ceramah, dengar lagi ceramah. Saya temukan pribadi beberapa teman-teman, masya Allah, sampai diambil dalam bentuk flash disk kah, atau dibentuk dalam DVD kah, itu tiap hari. Sampai saya pernah beberapa kali datang ke beberapa kota di Bali dan di kota-kota lain. Itu begitu saya naik mobilnya, ketua panitia ceramah saya diputar, matiin mobil, nyalain lagi, sudah jalan lagi ceramah itu. Ustadz, ini tiap hari saya dengar begini.
Baik, Bapak dapat apa manfaatnya? Terasa saya terkontrol. Nah itu yang penting. Bukan cuma ceramah saya teman-teman, ceramah siapa saja orang-orang insya Allah yang berusaha untuk untuk menyampaikan yang benar wahyu Al-Quran dan Sunnah, silahkan gitu kan. Nah, itu sangat baik. Yang penting jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, amalkan ilmunya. Sudah berapa banyak di antara antum yang dengar tentang fadilah sholat malam? Pertanyaan, sudah sholat malam belum? Sudah berapa banyak kita dengarkan fadilah tentang puasa sunnah? Sudah puasa sunnah belum? Dengar fadilah tentang Quran, sudah baca belum Al-Quran itu? Sudah mulai dihafal nggak? Gitu. Jadi harusnya selalu diamalkan. Ilmu didapat, amalin. Termasuk antum dengar begini, pulang ke rumah. Kalau yang tidak bawa istrinya, nanti pulang ceritain ke istri anaknya. Sebelum tidur 15 menit, 20 menit ceritain kepada mereka. Ada ilmu yang kita sampaikan dulu sama teman-teman, bicara, sampaikan. Saya kemarin pengajian bahasanya tentang ini loh. Apa saja yang kita ingat? Teman-teman, apa rahasianya kenapa para dai kalau mereka ceramah kadang-kadang bisa keluar dalil, bisa gini? Karena seringnya kami ceramah. Kalau saya juga vakum dan teman-teman dai ini vakum, berhenti ceramah mungkin cuma sebulan sekali, mungkin tidak akan selancar ini. Tapi kalau kita tiap hari, saya sibukkan diri, saya pun merasa manfaatnya buat saya besar. Kalau saya sedang ceramah teman-teman seperti ini, sebenarnya saya sedang mencas iman saya pribadi, baru antum. Karena jadi teringat semua kisah, teringat dalil, teringat begini, jadi terulang terus. Nah seringnya kita menyampaikan itu akan membuat ilmu itu akan berbekas, gitu kan? Amalkan, sampaikan, ceritakan, tulis di HP, kirim, ya? Di share di mana-mana, gitu kan? Coba kita kirim, di share, dikasih ke teman-teman ya, yang kira-kira atau kerabat kita. Cuplikan sama malam ini tentang ini, poin-poinnya saja misalnya. Itu bagus, kalau punya bukunya bisa difoto, dikirim ke siapalah, ke teman-teman, itu manfaatnya besar, gitu kan. Majelis ilmu nggak bisa ditinggalkan teman-teman sekalian. Dengar terus, ilmu itu bagus sekali. Sedangkan antum dengar terus itu sangat luar biasa sebenarnya, ya. Jadi jangan ditinggalkan. Yang kedua amalkan, yang ketiga bentuk komunitas. Mulai sekarang semua teman yang menjauhkan dari Allah tinggalin. Nggak ada lagi nih persahabatan dengan nggak apa-apa, nggak bisa. Kenal iya, bukan putus kenalan, kenal iya. Tapi untuk sahabat nggak. Sahabat adalah orang yang menyelamatkan kita jalan Allah. Teman-teman, siapa yang bisa jamin antum masih bisa berdiri dari majelis ini? Karena jaminan loh. Waktu yang kita miliki teman-teman adalah sekarang ini. Pada saat mata antum sedang melihat dan saya sedang melihat antum. Ini waktu kita. Ini nafas yang kita tarik, ini yang sekarang waktu kita. Saya ada jaminan 1 menit, 1 detik kemudian kita hidup. Malaikat maut kalau datang teman-teman sehitungan detik. Saya lihat cuplikan salah seorang dai di Mesir, sepintas di YouTube dulu ceramah, dia lagi ceramah loh, dipegang mic. Masih baru qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, diterangin ayatnya sama dia. Lama-lama lemah terus jatuh mic-nya, meninggal dunia. Hitungan detik. Murid-muridnya pada berdiri langsung urus, sudah selesai, mandikan jenazahnya, kubur. Orang cuma mengenang, oh si fulan ceramah, oh si fulan begini. Jadi mati itu kalau datang tidak kenal waktu, ya. Bagaimana caranya orang masih bisa merasa aman nih? Amalan apa yang paling sederhana untuk menghindari azab kubur? Sebenarnya semua ketaatan ya. Dan ibadah ini, ketaatan ini harus dipaksakan teman-teman. Saya sudah sering bahasakan, paksakan. Paksa, saya merasa pribadi pengalaman. Dan sering kali teman-teman sekalian, ada yang tanya saya, kenapa Ustadz kadang-kadang kalau nyampein kok merasa iya ya, kayak iya kita laluin. Saya bilang saya kadang-kadang ceramah dari pengalaman saya pribadi. Kalau saya bilang teman-teman paksakan ibadah, saya praktekin lebih dulu baru saya ngomong. Saya lihat kalau saya tidak paksakan diri bangun malam, saya nggak sholat malam itu. Pernah saya begitu, saya cuma biasa saja tertidur, udah azan subuh baru keluar. Loh ini sholat malam saya lewat loh. Dan buku amal tidak bisa diperbaikin. Nggak bisa direview, malaikat sebentar mundur, nggak bisa. Nggak bisa, lewat ya lewat, gitu kan. Maka harus kita jeli, paksain diri, waktu berlalu, gitu kan. Dan kita sendiri akan merasakan manfaat daripada amal kita. Bolehkah kita sholat di masjid yang ada kuburannya? Enggak boleh. Nabi SAW mengatakan, Nabi melarang. Jangan kalian jadikan masjid kalian kuburan. Ada lafaz lain, jangan kalian jadikan kuburan itu masjid. Dua-duanya maknanya hampir sama. Jangan jadikan masjid kalian kuburan, maksudnya jangan bangun kuburan di situ. Dan hadis yang lain, jangan kalian jadikan kuburan masjid. Jangan ada kuburan baru dibangun di masjid, ibadah. Enggak boleh sama sekali. Kuburan ya kuburan, masjid ya masjid. Maka tidak boleh sama sekali kita sholat di kuburan, masjid yang ada kuburannya. Dan ulama merincikan, kalau kuburan itu dasarnya ada sebelum masjid, lalu masjid dibangun untuk kuburan, ini mutlak nggak boleh sholat di dalamnya.
karena masjid dibangun untuk kuburan. Ini nggak boleh. Masjidnya harus dipugar. Kalau maupun disolati, dipakai sholat, maka kuburannya harus dibongkar. Kemudian nilai daripada pembangunan masjid itu diulangi lagi. Artinya dibayar, ditebus dengan uang yang benar, dianggap masjid itu sudah bersih dari kuburan. Ini salah satu celah. Tapi lebih baik untuk dipudar masjidnya, kemudian di kuburannya dibiarkan jadi kuburan saja. Kalau masjid lalu dibangun kuburan, ada kuburan di situ, di lokasi masjidnya, maka kuburannya dipugar dan dimasukkan bersama kuburan kaum muslimin. Jadi ada sebuah keyakinan, saya tidak tahu entah dari mana itu teman-teman sekalian, semoga Allah berikan hidayah. Pemikirannya adalah, ada satu pengusaha dulu di kota Makassar, dan waktu itu saya masih tinggal di sana. Waktu saya sampaikan tentang poin ini, ada beberapa ikhwah yang hadir di pengajian mengatakan, Ustadz, ini yang bangun masjid ini sekarang, masjid itu tidak ada kuburannya. Tapi orang yang bangun orang kaya raya dan ada rumahnya di sebelah masjid. Ini wasiatnya dia, kalau dia meninggal Ustaz, minta kuburannya ditanam di depan mihrab. Loh, kok bisa? Loh iya, ini sekarang keyakinannya. Coba kita temuin Ustaz. Baik, saya ke rumahnya. Sudah salaman segala soal Pak Haji gitu, saya bilang, baik Pak Haji, saya dengar dari teman-teman ini katanya Pak Haji kalau meninggal mau taruh kuburannya nanti di depan mihrab. Dia bilang iya. Loh kok bisa iya? Kenapa Pak Haji? Ada kiai saya dari Jawa mengatakan itu harus dilakukan supaya kita dikenang terus, gitu kan. Dan juga kalau kuburan itu ada, nanti orang sholat akan mendoakan kita, gitu kan. Pak Haji, ini depan mihrab. Ada hadis Nabi SAW yang mengatakan jangan jadikan masjid kalian kuburan, gitu kan. Dilarang oleh baginda Nabi SAW. Dia bilang itu sudah saya yakini. Nanti saya tanya guru saya. Baiklah. Yang penting sudah saya sampaikan. Gitu kan? Mudah-mudahan saja Allah beri hidayah. Tapi alhamdulillah sampai saat ini orangnya belum mati, gitu kan? Dan belum dibangun kuburan situ. Karena saya terakhir ke Makassar mungkin berapa bulan yang lalu, saya sempat sholat di masjid yang sama gitu. Dan saya sempat masih memberikan kultum dan saya temukan iparnya beliau itu masih ada di situ dan memang masjidnya malah lagi direnovasi dengan baik, dibesarkan gitu. Dan saya dapat teman-teman yang pengajian sunnah yang mengisi di situ. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaallah Allah sudah berikan dia hidayah. Apa yang dimaksud dengan sesungguhnya yang mati di jalan Allah itu hidup? Tadi kan sudah saya jelaskan ini. Ya, waktu saya ceritakan tentang kondisi orang-orang yang mati syahid di perang Badar, yang mereka hidup ruhnya di sisi Allah. Ada hadis yang berbunyi, ruhnya orang yang mati syahid bergelantungan di pohon-pohon di surga. Ada riwayat menjelaskan di arsy-Nya Allah. Ada juga riwayat yang menjelaskan kalau ruh mereka berada di pelatuk-pelatuk burung yang berterbangan di taman-taman surga. Itu memang kenikmatan yang mereka rasakan. Ya ini perlu keimanan ya. Gak usah dibayangkan, kita gak bisa bayangkan karena ini informasi tentang akhirat. Sama dengan nanti kita belajar surga dan neraka, ada bidadara, ada bidadari, ada siksaan, ada malaikat zabaniyah yang luar biasa besarnya. Sampai kata Nabi SAW, kalau orang menunggangi kuda 60 tahun atau 70 tahun, belum bisa melewati dari awal pundak ke lehernya malaikat zabaniyah. Ya Allah mengatakan, فَلْيَدُعُ نَادِيَ سَنَدُعُ الزَّبَانِيَةِ. Ini semua penghuni neraka teriak-teriak deh, panggil siapa yang kalian mau panggil. Panggil iblis, panggil patung, panggil syaitan yang kalian sembah itu. Maka kami akan memanggil zabaniyah, kata Allah. Lalu dirincikan oleh Nabi SAW tentang zabaniyah, makhluk Allah yang luar biasa besarnya. Gitu. Maka itu tidak bisa ditangkap dengan akal begitu saja, tapi memang butuh keimanan. Butuh keimanan. Dan ini sudah saya jelaskan ya. Sama dengan para tadi orang-orang yang hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata mereka memang diberikan nikmat. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi hadis-hadisnya. Saya takut mati dan amat sangat takut karena masih memiliki hutang nazar yang berat. Bolehkah? Tanda tanya. Boleh apa maksudnya ini? Boleh takut gitu. Ya itu saya sudah bilang tadi. Kenapa dari awal saya bilang ke teman-teman sekarang orang mukmin tidak perlu takut mati. Antum sekarang masih hidup kan? Minta detik ini minta sama Allah SWT. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Ya Allah, saya punya nazar yang belum saya jalankan, mudahkan saya menjalankannya. Bahkan termasuk adab dalam doa adalah kita meminta kepada Allah, ya Allah, siapapun yang punya sangkutan denganku, tolong ya ingatkan dan mudahkan aku menyelesaikannya sebelum aku meninggal. Nanti Allah akan mudahkan tuh. Mungkin kita dulu waktu SMP awal balik pernah ambil pulpennya teman. Mungkin pernah iseng pukulin, mungkin pernah apa, kita nggak tahu. Maka ini terus terlupa, haknya orang ada. Ini kan bahaya.
Karena mulai balik sudah dihitung. Minta kepada Allah SWT agar dimudahkan, insya Allah dimudahkan. Insya Allah dimudahkan. Saya salah satu orang yang mempraktikkan doa-doa yang diajarkan oleh para salaful ummah ini. Kalau kita berdoa kepada Allah, wahai zat yang maha mengetahui yang gaib, ya, pandulah hambamu ini, mudahkanlah untuk hambamu ini untuk mengingat semua hak-haknya orang yang masih tersisa. Dan mudahkan semudah-mudahnya agar hamba bisa menyelesaikan sebelum meninggal dunia. Jadi kita teringat gitu kan. Apa saja, minta maaf lah atau kembalikan barangnya orang, itu kita perlu melakukan itu. Jadi nadar ini, hutang nadar ini dibahasakan, minta kepada Sang Pencipta Allah agar dimudahkan. Karena saya tidak tahu juga nadarnya seperti apa ya. Apabila dosa yang dilupakan, bagaimana taubatnya? Insya Allah taubat nasuha. Taubat nasuha tidak harus khusus satu dosa ya. Jadi antum kalau melakukan satu perbuatan dosa, pada saat taubat, jangan taubat untuk dosa itu saja. Niat untuk taubat semua dosa yang pernah kita lakukan. Jadi taubat itu bisa membersihkan semua dosa. Makanya kata Nabi SAW, at-taubat tajubbu ma qablaha. Taubat membersihkan semua dosa-dosa sebelumnya. Jadi bukan cuma dosa itu. Padahal kita lagi taubat untuk semua dosa yang pernah kita lakukan. Hadits apa dan nomor berapa cerita tentang orang Badui yang kencing? Wah, saya nggak hafal kalau nomor hadisnya. Tapi hadis itu riwayat Bukhari. Yang orang Badui kencing dalam masjid, itu hadis sahih riwayat Bukhari setahu saya. Ya. Ini insya Allah kalau nomor hadisnya saya tidak tahu sekarang, mesti kembali ke lebih tepatnya nomor berapa. Tapi insya Allah kalau antum ketik di Google ini keluar tentunya sudah tahu hadis tentang orang Badui kencing di masjid. Nanti mungkin ada teman-teman yang sudah menulisnya, insya Allah bisa diambil manfaat dari situ. Tentang matinya seseorang yang beriman, matinya akan dimudahkan lebih mudah daripada air yang keluar dari kendinya. Saya pernah membaca artikel bahwa saat detik-detik kematian Nabi berdialog dengan Jibril. Jibril betapa sakitnya sakaratul maut. Lalu Jibril berpaling muka. Allahu a'lam. Saya nggak pernah tahu riwayat itu. Yang saya tahu dari riwayat sahih, Nabi SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, hai Aisyah, datangkanlah seember air. Ya. Kemudian beliau mengusap wajahnya lalu beliau mengatakan, innalil mauti la sakarat. Sesungguhnya mati itu punya sakarat. Apa itu sakarat? Proses tahapan di mana orang tegang menunggunya. Ya, ada juga orang terjemahkan sakarat sakitnya ruh waktu dicabut. Tapi makna yang lebih tepat sakaratil maut adalah tahapannya. Orang kalau menunggu malaikat maut itu kan sakit-sakit parah. Jadi dia tidak tahu. Tapi tadi ada berita gembira kan, kalau dia mau meninggal akan datang malaikat-malaikat menyampaikan ini lo amal solehmu, ini lo sholatmu, ini lo semua. Karena ini kau akan masuk surga. Maka dia akan gembira dengan itu. Jadi yang dimaksud dengan inna lil mauti la sakarat, sabda Nabi SAW, mati punya sakarat artinya mati punya tahapan yang menegangkan pada saat menunggu. Karena orang beriman sudah selesai kan tadi dibilang kalau ruhnya dicabut lebih cepat keluar dari mulut, dari air dari mulut kendi kan, berarti sangat tidak dirasakan, gitu kan. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Kalau ini Nabi SAW sempat membahasakan ke Jibril, Allahu a'lam gitu. Dan yang saya tahu sebagian besar ulama sepakat mengatakan Nabi SAW tidak merasakan sakitnya sakaratil maut. Nabi SAW makhluk yang mulia, gitu kan? Makhluk yang mulia. Allah SWT bisa mudahkan apa saja. Allah bisa mudahkan tanpa merasakan apapun ruhnya Nabi SAW keluar. Dan ini sebuah penghargaan buat Nabi SAW. Kalau seorang mukmin meyakini itu berarti dia menghargai Nabi SAW. Nabi tidak akan rasakan sebagaimana kita manusia biasa rasakan. Mendengar cerita orang kafir yang meninggal sangat mengenaskan. Ketika kita punya teman orang kafir dan hati kita terdorong untuk menyelamatkan mereka, bagaimana langkah mendakwai orang kafir agar masuk ke agama Islam? Teman-teman sekalian, jangan ragu sampaikan Islam. Jangan ragu. Langsung lempar. Kau mau masuk Islam enggak? Bagaimana pendapat tentang Islam? Nabi SAW waktu datang ke rumah orang Yahudi, umurnya 17 atau 18 tahun orang Yahudi ini, masih muda, sakit parah. Nabi SAW pamit ke orang tuanya mau jenguk, diizinkan oleh orang tuanya, duduk. Begitu duduk, apa kata Nabi SAW? Bukan Nabi bilang, apa kau mau masuk Islam, ya? Atau kau mau ditawarkan makanan atau dibawakan buah, dirayu dulu, enggak. Hai anak muda, ucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kau akan masuk surga selamat dengan itu. Anak ini kena penawaran langsung spontan, lihat ke ayahnya. Ayahnya kasih isyarat, ikuti Abul Qasim, ikuti Muhammad tuh. Syahadat dia dipandu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kata Nabi SAW, alhamdulillah, pamit keluar. Begitu depan pintu rumah, terdengar tangisan keluarganya.
Nabi SAW ulangi lagi, Alhamdulillahilladzi anjahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka karena syahadatnya ini. Kita kadang-kadang ragu diterima atau enggak ya. Bukan urusan kita diterima teman-teman. Dan sederhanakan, kalau orang itu masih belum sakit parah, masih teman dekat, teman kampus, teman bermain, partner bisnis, jangan ragu. Apa kamu sudah kenal, tahu Islam? Apa yang menghalangi kamu masuk Islam? Pertanyaan spontan langsung. Enggak ada sesuatu yang harus disembunyikan. Oh saya nggak mau masuk Islam, ya sudah, kita sudah tahu kan, udah nggak usah tawarin lagi. Tapi kalau dia bilang, menurut saya begini, dia diterangkan, misalnya ada negatif, kita luruskan negatif itu, gitu kan? Kalau saya biasa kadang-kadang bicara dengan beberapa orang, apalagi orang yang mau masuk Islam itu, kayak mudah sekali ya, tidak ada sesuatu yang berat. Mungkin mereka masih pertimbangkan ada sebagian, tapi sebagian yang lain mau syahadat. Waktu kita isi itu hari, saya isi dengan Dr. Bilal Philips di Albina. Itu saya bilang sama panitia, dia tanya, Ustaz, apa yang harus dibicarakan oleh Dr. Philip ini? Saya bilang, minta beliau ceritakan tentang pengalaman masuk Islam saja, karena tadinya non muslim kan, supaya jadi motivasi untuk teman-teman bagaimana mudahnya mengajak orang masuk Islam. Nanti saya bicara dari sisi akidahnya, dikombinasi, dan alhamdulillah sukses, penuh waktu itu, masya Allah orang yang datang. Terus saya bilang, di tengah, saya tidak tahu juga kenapa tiba-tiba saya terlintas, waktu lagi ceramah saya bilang, selesai. Pada saat saya selesai menjelaskan beberapa poin, saya bilang, sebentar teman-teman panitia, saya minta tolong diberikan kesempatan siapapun yang non muslim hadir di sini untuk maju kalau mau syahadat. Tiba-tiba saya bilang begitu. Orang pada bingung, orang pikir benar nggak sih gitu. Oh iya ya Ustaz, diambil mic. Baik. Ada nggak di sini non muslim? Jangan takut, silahkan. Kalau mau syahadat bisa dipandu sama Ustaz. Angkat tangan tuh beberapa orang. Ternyata non muslim ada yang hadir loh. Sangat sederhana. Baik, habis pertemuan silahkan datang ke sini. Datang ke depan, syahadat di depan saya. Kenapa masuk Islam? Begitu dia duduk mau masuk Islam, ya, baik ikuti saya, langsung syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat sama dia. Baik, selamat ya akhi, sudah masuk Islam. Baru ditanya, kenapa masuk Islam? Jangan suruh cerita dulu baru syahadat. Kalau dia mati tadi waktu cerita bagaimana? Syahadat dulu. Dia sudah syahadat 1 menit lagi mati, alhamdulillah masuk surga tuh. Cerita dulu bagaimana masuk Islam, ayo dengarin apa? Syahadat dulu baru cerita, nah itu benar, gitu kan? Syahadatin dulu, itu yang penting, gitu kan? Syahadat, alhamdulillah begitu syahadat teman-teman sekalian, datang lagi satu. Ustaz sebentar, pas saya turun, ada lagi yang mau syahadat Ustaz. Baik, saya kembali lagi. Ya. Saya tidak bilang salah seorang ikhwah silakan syahadatkan karena saya dipanggil. Saya pikir ini kesempatan dapat pahala. Baik, duduk silakan. Mau masuk Islam ya? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Diulangi sama dia. Alhamdulillah selamat sudah masuk Islam. Enggak rumit, enggak suruh mandi dulu, baca dulu Minhajul Muslim setebal ini kasih. Soalnya pernah ada ikhwan di Makassar begitu. Dia bawa ke saya waktu itu ada Syekh Soleh datang, guru saya dari Madinah, beliau datang, semoga Allah jaga beliau, datang ke Makassar. Pas acara pernikahannya ada yang datang ikhwan. Ustaz, ada teman saya sudah lama mau masuk Islam. Sekarang saya bawa di sini biar syahadat sama Ustaz. Sudah lama maksudnya apa, akhi? Sudah berapa tahun dia tanya tentang Islam. Terus apa yang antum lakukan? Saya kasih buku dulu, suruh pelajari. Saya bilang sama dia, kalau dia meninggal selama proses 2-3 tahun ini antum berdosa. Dia sudah mau syahadat kok. Syahadat dulu, makanya orang yang syahadat dengan makan mu'allaf. Mu'allafati qulubihim, artinya orang yang lemah hatinya, bisa pindah agama. Karena baru syahadat, baru diajar, gitu kan? Jadi syahadat dulu, jangan ragu dengan itu teman-teman. Tawarin Islam. Saya lupa siapa namanya dai yang dari Jerman tuh. Ada yang masya Allah saya tonton itu hari, dia buka konter di jalan di Jerman, gitu kan? Lalu siapa yang mau syahadat? Teriak langsung begitu. Saya lihat cuplikannya orang pada mampir, angkat tangan orang-orang itu. Allahu a'lam ngerti atau enggak, tapi angkat tangan. Dipandu syahadat semua. Sudah syahadat baru dipanggil, dikasih buku-buku. Pulang sudah muslim. Itu yang dilakukan kan? Artinya syahadatin dulu, gitu kan? Dan sederhana, langsung to the point. Apa sudah tahu Islam? Kenapa kamu belum masuk Islam? Tanya pengalamannya, gitu kan? Bagaimana pendapatmu tentang Islam? Tanya sesuatu. Bagaimana pendapat bapak, pendapat ibu tentang Islam? Tanya. Dan kalau dia sudah mau syahadat teman-teman sekalian. Dan kita temukan orang yang syahadat luar biasa gitu. Ada salah satu teman istri saya di Makassar masuk Islam. Itu waktu setelah syahadat saya tanya, kenapa mau masuk Islam? Saya waktu dengar Ramadan, dengar azan di masjid, saya merinding. Perasaan kita dengar azan tidak pernah merinding gitu kan? Baik, tiba-tiba saya bilang, mungkin ini pengaruh orang Islam nih.
Jadi saya berpikir orang Islam itu pakai sihir. Hari kedua, dengar lagi orang mau terawih, ada azan Isya, saya dengar lagi, merinding lagi. Begitu terus sampai 3 hari. Saya bilang ini nggak mungkin kalau sihir. Lalu saya mulai tersentuh untuk masuk Islam. Lalu dia bicara sama istri saya pandu, silakan kalau mau syahadat. Karena kebetulan alhamdulillah istri saya juga mu'allaq masuk Islam. Maka pada saat dia bilang saya dulu masuk Islam, tinggal syahadat, pandu, saya pandu. Tapi syahadat dulu baru jelaskan tentang masalah Islam itu apa. Itu saya sederhana. Jadi sederhanakan, masalah dia tidak terima teman-teman bukan urusan kita atau dia terima. Itu bukan urusan kita. Kita ajak orang sholat di masjid. Saya kalau ke masjid dekat rumah, Pak sholat Pak. Masalah dia ke masjid, tidak ke masjid bukan urusan kita. Yang penting kita sudah ajak, gitu kan. Tapi jangan kita mau masuk surga sendiri, jalan tidak peduli. Begitu lihat orang pakai kalung salib, neraka. Salah itu. Lihat orang begitu, ini dia ini. Jadi teman-teman, setiap orang yang belum paham agama atau orang yang salah itu adalah tanda kutip itu mangsa kita dapat pahala. Bayangkan kalau semua orang sudah beriman, semua orang sudah soleh, antum dapat pahala dari mana? Kesempatan. Jangan lihat dengan sinis, senyum, rangkul, berikan sesuatu, gitu kan? Sehingga insya Allah dia dapat hidayah. Allahu a'lam. Seperti itulah. Sudah habis? Habis. Alhamdulillah. Bagus ini. Jadi begini, sering-sering bertanya sedikit, amalin. Terlalu banyak bertanya. Baik, semoga Allah SWT memberkahi majelis kita dan juga menjadikan seluruh amal yang pernah kita kerjakan diterima olehnya, dan juga semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan dari yang kecil sampai yang besar semua diganti dengan menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan juga semoga sisa umur kita ke depan semua diisi dengan amal saleh, berkah di harta, di keturunan, di pasangan, dan juga di ilmu dan harta kita, serta semoga saja puncaknya kita akan dimasukkan surga tanpa hisab. Dan kita memohon kepada Allah yang Maha Kuat dan Maha Perkasa untuk menolong saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, pada salah dari saya mohon dimaafkan. Dan saya ingatkan kembali teman-teman sekalian, tanggal 2 September sebelum kafaratul majlis, hari Jumat. Hari ini sudah Senin ya. Mulai kita masuk Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 4 hari dari sekarang. Sudah masuk 1 Zulhijjah. Ini hari-hari emas kita. Kembali saya ingatkan, 2 September sampai 12 September, 10 hari itu adalah hari emas. Kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana amal soleh lebih Allah cintai dibandingkan dengan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Para sahabat mengatakan, wahai utusan Allah, bagaimana dengan jihad di jalan Allah? Kata Nabi SAW, jihad pun belum bisa mengalahkan amal soleh sekecil apapun yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah, kecuali seorang laki-laki yang keluar berperang membawa seluruh hartanya dan jiwanya, dan dia tidak membawa pulang keduanya. Ini tinggal 4 hari teman-teman, dan sulit untuk terulang lagi. Allahu a'lam. Kalau kita masih Allah berikan umur tahun-tahun depan, mudah-mudahan itu juga catatan tambahan amal. Jangan sia-siakan. 10 hari ini lebih baik daripada jihad. Antum baca 1 ayat Al-Quran lebih baik daripada jihad. Sedekah 1.000 rupiah lebih baik daripada jihad. Semua ibadah yang kita kerjakan lebih baik daripada jihad. Ini saya ingatkan karena pertemuan kita Senin depan sudah masuk dalam 10 awal Zulhijjah. Tapi dimulai dari bulan hari Jumat, itu kan hari Jumat. Dan puncaknya teman-teman sekalian ibadah haji yang dikerjakan. Kalau tidak sempat haji maka jangan lupa sholat Idul Adha dan juga kurban di tanggal 12 ya. Pas Idul Adha kata Allah SWT, fasholli rabbika wanhar. Sholatlah hai Muhammad Idul Adha itu dan berkurban dan setelahnya. Kemudian ada juga puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah atau tanggal 11 nanti 11 September ya. Ini kita puasa sehari. Kata Nabi SAW, puasa hari Arafah mengampuni dosa-dosa 365 hari yang lalu dan 365 hari ke depan. 700 lebih hari diampuni dengan 1 hari puasa. Kemudian juga kita mendirikan sholat malamnya kena 10 awal Zulhijjah lebih afdal daripada, sama menyaingi, dan bahkan ada pendapat ulama yang mengatakan lebih afdal daripada 10 akhir Ramadan karena pahalanya mengalahkan jihad. Walaupun Ramadan lebih baik daripada 1000 bulan karena cuma di malam-malam ganjil, sementara dalam surah Al-Fajr ayat 2 Allah puji semua malamnya 10 awal Zulhijjah. Walayalin ashar, dan 10 malam berturut-turut ganjil atau genap, kejarlah ibadah, dan ibadah apapun di situ kita kerjakan lebih baik daripada jihad. Dan yang bisa mengalahkan kita hanya orang-orang yang bisa menyamai, bukan mengalahkan, orang yang keluar berperang menghabiskan seluruh hartanya dan juga mati syahid, baru sama dengan orang yang beribadah di 10 awal Zulhijjah. Depan mata teman-teman sekalian, maksimalkan ibadah, termasuk insya Allah wajibnya kayak kita nanti hadir sholat Jumat bagi laki-laki.
mulai jangan lupa baca Al-Quran, jangan lupa puasa semampunya, ya, berzikir, bersedekah, semua lebih baik daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.